Lihat peralatan bahwa kenyamanan dan penerapan hidupnya masyarakat sekitar dan di sekitar tower itu tidak lagi nyaman karena keberadaannya tower ini. Mediasi untuk bagaimana caranya ketiga terdakwa ini bisa ditangguhkan. Kami ingin itu betulnya. Terus kesan untuk bagaimana supaya dikasih keringanan kepada orang tiga. ya Ketiga, Komisi 2 DPR RI akan membuat rekomendasi dan mengirim surat kepada Pengadilan Negeri Pinrang. Maka kami tidak berhak lagi untuk melanjutkan ke ranah hearing atau dengan pendapat. Tetapi karena kesepakatan rekan-rekan Komisi 2 untuk tetap kita tindak lanjuti, karena ada tuntutan sahabat kita dari LSM yang ada 3 itu. Yang pertama, YB dari perizinan dia ingin mendapatkan kejelasan. Kedua, terkait dengan PKS, yaitu perjanjian kerjasama. Dan yang ketiga, izin perizinan mendirikan tower. Nah, tentu ini yang harus kita mengambil alasan untuk melakukan RDP. Dan yang kedua dan berikutnya bahwa Ketua DPR ngotot juga ingin kita ini RDP. Maka itulah pertimbangan kami di Komisi 2 untuk RDP pada hari ini. Karena ada 2 agenda surat dari LSM yang ada di mahasiswa, karena yang kami undang hanya LSM yang hadir, tapi ada di mahasiswa tidak hadir. Karena undangannya kita undang jam 9, kita sudah molor jam 1 jam 20 menit, maka kami menganggap bahwa kita tetap lanjut. Nah, dimana ketika kita lanjut ada di mahasiswa, adik-adik kami kita hadir, tidak apa-apa kita lanjutkan. Tentunya menyikapi waktu, saya lempar dulu kepada sahabat kita dari LSM Hak Asasi Manusia untuk menjelaskan atau membacakan surat permohonan untuk hearingnya. Untuknya itu dengan waktu dan tempat saya persilahkan. Artinya pertama-tama IMB-nya itu, yang kedua PKS-nya, perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan PT Telkom. Nah, tower. Nah, dan masalah perizinan, karena biasanya masalah perizinan itu harus ada ya, tanda tangan warga sekitar yang biasanya difasilitasi oleh lingkungan. Tapi ternyata saya semua tidak ada di kantor lurah, lingkungan tidak ada. Kebetulan ini hari lingkungan juga dipanggil di pengadilan sama Pak Lurah sama pemilik tanah. Nah, karena semuanya saya mau mereka ada semua di sini, tapi saya lihat ada panggilannya mungkin bertepatan sekarang mereka diminta keterangan di sana. Jadi saya kembali, pertama kenapa saya ini, karena ini masalah saya juga nanti malam Selasa baru saya tahu, padahal sudah berjalan 2 tahunan. Nah, yang saya mau ada sedikit sini masalah surat izinannya itu, surat perjanjian rapatnya pada tanggal 25 bulan 8 2021. Di sini rapat sosialisasi di kantor lurah, artinya pihak Telkom dengan pihak pemerintah pada saat itu rapat bahwa dalam waktu singkat ini maka berakhirlah kontrak daripada PT Telkomsel itu. Setelah berjalan 1 tahun rapat lagi pada tanggal
hari Senin tanggal 17 bulan 10 2022. Di sini sepakat masyarakat di sana sama yang pemilik lahan, dia menolak, ada semua tanda tangannya sini. Dia menolak, artinya pada tahun 2021 maka berakhirlah, tidak bisa lagi berlanjut. Nah, tapi tiba-tiba 2 hari kemudian rapat lagi, masih di kantor lurah pada tanggal 19. Disitulah muncul poin-poin. Poin pertama, bahwa masyarakat lingkungan Talabangi memberikan waktu satu bulan kepada pihak PT Telkom Bersama untuk pengurusan tower yang ada di lingkungan Talabangi. Apabila dalam waktu satu bulan yang diberikan tidak dipenuhi, maka dibongkar. Maka PT tower itu dibongkar. Maka tower itu yang ada di lingkungan Talabangi harus berhenti beroperasi atau ditutup atau digembok. Yang kedua, bahwa masyarakat lingkungan Talabangi mengharapkan adanya kompensasi untuk penggantian elektronik yang rusak diakibatkan tower yang masih tersisa belum diganti selama berdirinya tower, dan elektronik yang rusak ada datanya di pihak PT Tower Bersama. Yang ketiga, bahwa masyarakat lingkungan Talabangi meminta pihak PT Tower Bersama selama berdirinya tower selama 1 bulan harus ada kompensasi dari pihak PT Tower Bersama. Poin keempat, apabila sampai 1 bulan tidak terpenuhi, maka pihak pemilik tanah berhak memutuskan listrik atau berhenti beroperasi. Jadi saya kira itu poin-poinnya. Barangkali sementara itu saja dulu. Ya, terima kasih dari LSM. Tapi sorry, saya sebagai tataran untuk pelaksana administrasi. Sebetulnya teknisnya tetap melekat kepada SKPD teknis. Nah itu. Kemudian kami ingin juga menyampaikan bahwa sebagai penanggung jawab administrasi, tentunya kami tidak akan mengeluarkan tanpa adanya rekomendasi teknis. Nah itu. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwa terkait dengan tuntutan dari Bapak Dr. Haris Nasrullah sebagai Ketua LSM yang mempertanyakan terkait dengan IMB, PKS maupun terkait dengan perizinan. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan bahwa untuk tower yang dimaksud yang berada di Tongama itu sudah memiliki situ ya, surat izin, ada surat izinnya, kemudian sudah memiliki HO, dan sebetulnya prosesnya itu di tahun 2011. Jadi itu sudah istilahnya sudah lama ya, sudah kurang lebih 13 tahun yang lalu. Dan proses saat itu masih belum merupakan belum merupakan standar nasional. Dan saat itu pun kami sebetulnya belum bertugas. Jadi kita cuma melanjutkan menginformasikan apa yang kejadian yang 13 tahun yang lalu. 2011. Iya. 2011 kejadiannya. Ini sudah ada IMB-nya juga sudah ada, izin mendirikan bangunan ini sudah terbit. Tahun 2011. Status DPM PTSP saat itu masih KP2T, kantor pelayanan terpadu. Kantornya masih di depan. Nah, dan terus terang kami untuk melacak administrasi ini memang agak sedikit sulit ya, karena ini masih bersifat belum sistem nasional yang kita gunakan saat ini. Jadi kita baru membongkar arsip saat itu, karena ini sudah 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Nah, IMB sudah terbit. Memang dalam tuntutan aplikasi daerah saat itu bunyinya seperti itu, bahwa sifat bangunan rumah batu dijelaskan cuma guna bangunan jasa saat itu. Seperti itu sistemnya. Kalau sistem yang sekarang lebih jelas di PBG sudah kelihatan bahwa itu menara tower. Nah itu perbedaan yang sistem dulu dengan sistem yang sekarang. Nah
Selanjutnya pendirian IMBG juga ini tentu berdasarkan juga rekomendasi teknis dari PU. Teman-teman teknis sudah melihat terkait dengan ini ada hasil kunjungan teknis, lokasinya itu sudah ada semua. Kemudian persetujuan dari beberapa teknis yang lain juga ini sudah. Bahkan ada persetujuan juga dari pihak kecamatan yang lurah. Ini sudah ada dengan gambar, makanya diproseslah oleh KP2T saat itu dalam bentuk IMB, dan sudah terbit juga ada yang berupa HO saat itu. HO itu izin gangguan yang dikeluarkan berdasarkan ada peraturan Permendagri nomor 29 tahun 2009 terkait pedoman penetapan izin gangguan di daerah, dan itu telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Pindrang dengan membentuk peraturan daerah nomor 21 tahun 2011 tentang retribusi izin gangguan. Itulah terbitnya HO. Selanjutnya ada juga izin tempat usaha yang telah dikeluarkan itu di tahun 2011 juga terkait dengan PT Tower Bersama Group Menara Telekomunikasi Tower. Perjanjian kerjasama? Ya. Perjanjian kerjasamanya? Untuk perjanjian kerjasama itu biasanya dilakukan sendiri, biasanya diketahui oleh teknis yang pada saat penetapan lokasi di bawah, tapi biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri dengan pihak pemilik. Nah itu karena kita tidak pemerintah daerah itu tidak mengintervensi titik-titik lokasinya. Yang tahu titik lokasi adalah tentu pihak perusahaan dengan pihak pemilik lahan. Mereka biasanya melakukan PKS secara langsung. Jadi IMB sudah ada, izinnya ini sudah ada, cuma izinnya ini masih izin lama. Nah itu. Sementara untuk diketahui tahun 2020 dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu kewenangan daerah itu sudah dicabut melalui OSS. Jadi untuk izin menara itu sudah harus melalui OSS, bukan lagi kewenangan daerah. Makanya mulai tahun 2020 kita tidak lagi menerbitkan izin terkait dengan menara. Mungkin demikian penjelasan. Menghadirkan dinas bernama Moda dan Pelayanan Terpadu Pintu atau DPNP PTSP Kabupaten Pindrang, dan ini kami sudah hadirkan. Terus terang Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, ranah ini sudah masuk di ranah hukum. Tentu kalau di DPR ini, kalau sudah masuk ranah hukum, kami tidak akan melanjuti lagi. Tetapi karena ada surat, maka ini adalah tanggung jawabnya kami di Komisi 2. Surat ini ditujukan ke Ketua DPR. Ketua DPR memerintahkan mendisposisikan ke Komisi 2. Maka kami diskusikan di Komisi 2 karena kami anggap ini adalah kewajiban kami, tanggung jawabnya kami di Komisi 2 untuk melanjuti sesuai dengan mitra kerja kami PTSP. Dan alhamdulillah pada siang hari ini PTSP sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya untuk mempersingkat waktu, saya nanti buka sesi, ada 3 dari mahasiswa. Saya mahasiswa saja ya, supaya lebih jelasnya. Ada nanti perwakilan dari warga, apakah perwakilan dari keluarga yang ditahan atau keluarga yang korban tower yang ada di kelurahan atau yang itu. Jadi saya minta dulu perwakilan dari adanya mahasiswa, kira-kira siapa yang pertama? Jadi seperti ini, di tahun 2011 bulan 10 Oktober itu izin tower itu keluar. Kemudian memang masyarakat sepakat pada saat pendirian tower tersebut di tahun 2011. Akan tetapi 3 tahun sebelum berakhir tower ini itu sudah ada riak di masyarakat, sudah ada riak penolakan bahwa kenyamanan dan penerapan hidupnya masyarakat sekitar dan di sekitar tower itu tidak lagi nyaman karena keberadaannya tower ini. Nah, lanjut cerita, kita persingkat. Di tahun
2022 itu si tower berakhir. Itu si tower berakhir di perizinan pertama. Masyarakat sebelumnya, jauh hari sebelum isi tower terakhir itu sudah komunikasi, sudah musyawarah bahwa kami ingin menolak perpanjangan tower. Makanya di bulan 12 Oktober, di bulan 12 tahun 2022, masyarakat musyawarah dan sepakat untuk menggembok tower ini. Jadi bukan hanya tidak terdakwa, tapi ini dimusyawarahkan oleh masyarakat tower sekitar bahwa kita sepakat untuk menggembok tower ini karena kami tidak tahu harus melapor kemana. Kami sudah sampaikan ke pemerintah setempat untuk hadirkan pihak tower itu tidak pernah hadir. Kami sampaikan ke kelurahan itu tidak hadir. Jadi masyarakat ambil tindakan seperti yang terjadi. Makanya masyarakat dilapor oleh pihak tower ke Polres Pindrang itu di bulan 12 tahun 2002. Penahanan lebih 1 tahun proses penyelidikan berjalan. Di tahun 2024 bulan 9 Januari berkas penyelidikan langsung dipedosatukan oleh Kejaksaan Kabupaten Pindrang. Makanya tanggal 9 langsung ada penahanan. Nah seperti saya ini Pak, terkait misalnya itu sedikit cerita terkait apa yang isu kami bawa hari ini. Kami sedikit sebenarnya di mana perannya pemerintah setempat, di mana perannya keterwakilannya kami di Tarampanua, di Tonyamang, karena 3 tahun sebelum masa berakhir 2022 ini sudah ada lihat oleh masyarakat, tidak direspon, tidak tahu mau kemana melapor, terjadilah penggembokan dan itu masuk dalam katanya Kejaksaan itu masuk dalam pidana di Undang-Undang Nomor 36 pasal 38 pasal 36 tahun 199. Nah, bentuk kehadirannya kami hadir di sini. Poin pertama yang saya pertanyakan adalah kenapa kami meminta pihak PTSP hadir? 1, kami ingin melihat karena pihak tower mengklaim bahwa ada perpanjangan kontrak sampai tahun 2032 tanpa melibatkan masyarakat. Itu yang pertama, perpanjangan kontrak sampai tahun 2032 tanpa melibatkan masyarakat. Kedua, kami komunikasi dengan pemerintah setempat tidak pernah melakukan rekomendasi perizinan ke tingkat daerah untuk perpanjangan kontrak. Makanya kami meminta pihak PTSP dalam hal ini yang mengeluarkan izin untuk mari kita buka berkasnya pihak tower bersama ini. Apakah memang betul ini tower ini berisik? Seperti itu. Saya mungkin kembalikan ke pimpinan saya. Seharusnya tidak bisa dilakukan lagi karena sudah masuk ranah hukum. Tapi karena ini bentuk tanggung jawabnya Komisi 2, ini bentuk tanggung jawabnya DPR. Ini kita tidak lanjutin. Jadi kalau saya terkait dengan apa yang disampaikan tadi bahwa sudah 3 tahun ini sudah bentuk penolakan. Terus terang kan kalau mendapatkan penyurahan hari ini, andaikan 3 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu sudah masuk di DPR, ini kesalahannya kami. Kami tidak pernah mendengarkan. Lurahnya tidak pernah ke sini, kepala lingkungannya tidak pernah ke sini, camatnya tidak pernah sampaikan, di musrembang tidak pernah disampaikan. Ini tidak pernah. Komunikasi antara warga dengan DPR hilang, tidak ada, tidak ada terserah.
pihak perusahaan, bukan tidak ada intervensi sama sekali dari pemerintah daerah bahwa harus ditempatkan di tanah A, di tanah B, di tanah C. Semua yang menentukan adalah pihak perusahaan. PKS-nya pun yang menentukan pihak perusahaan dengan pihak pemilik lahan. Nah itu. Jadi sama sekali pemerintah daerah tidak pernah bermaksud mengeluarkan suatu izin yang akan merugikan warganya. Itu sudah melalui sedemikian rupa pertimbangan-pertimbangan dari pihak teknis baru dapat dikeluarkan izin-izinnya. Nah itu. Adapun ini sebetulnya tidak perlu ada penggembongan sebetulnya. Seandainya yang disampaikan tadi pimpinan kita dari Komisi 2 menyampaikan kalau komunikasi ini berjalan dengan lancar, itu tidak perlu ada penggembongan. Cukup warga menyampaikan mungkin ke anggota dewan yang terhormat yang ada di sana, ataukah mungkin langsung melaporkan ke perizinan saat itu bahwa ini ada warga seperti ini tidak setuju dan sebagainya. Itu kami akan memediasi. Sebetulnya tidak perlu, ya, tidak perlu sampai sejauh ini sebetulnya. Nah ini bisa dimediasi. Tidak ada sesuatu masalah yang tidak ada jalan keluarnya sepanjang kita duduk bersama-sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami mewakili dari Dinas Perizinan ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, pemerintah memasukkan investasi ke daerah. Tower menara itu salah satu investasi sebetulnya. Memasukkan tower itu ke daerah kita, di mana guna tower ini adalah untuk memperkuat jaringan telekomunikasi warga setempat. Dengan diharapkan bahwa dengan adanya tower itu memperkuat tentunya komunikasi-komunikasi yang ada di sana. Jangan sampai daerah kita terisolir, jangan sampai daerah kita tidak yang bisa berkomunikasi dengan lancar, sehingga akan mengganggu sosialisasi kita dengan warga setempat dan bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi warga di sana. Nah, andaikan ada masalahnya, harusnya dikomunikasikan langsung ke melalui mungkin Bapak Ibu anggota dewan terhormat dari sana, ataupun mungkin langsung ke kami untuk menyampaikan secara baik-baik bahwa ini ternyata ada gangguan seperti ini. Kalaupun ada misalnya tadi ada alat mungkin elektronik yang rusak, ya, mungkin ada TV yang rusak dan sebagainya disampaikan oleh ketua pimpinan, sebenarnya bisa dikomunikasikan. Pihak perusahaan itu bisa membantu untuk mengakomodir istilahnya perbaikan ataupun penggantian daripada alat elektronik yang dimaksud. Mungkin demikian sebagai terdakwa yang saat ini yang ada di sana dimediasi. Kami minta tolong kepada perwakilan rakyat dimediasi untuk bagaimana caranya ketiga terdakwa ini bisa ditangguhkan. Kami ingin itu sebetulnya. Terus yang kedua, kami juga tower itu ditiadakan lagi di situ. Jadi itu permohonan kami sebagai warga penyaman mewakili agar mereka ditangguhkan. Jadi saya minta tolong kepada pihak perwakilan rakyat, para pimpinan, caranya kita dibantu masyarakat kita, masyarakat dibantu bagaimana caranya supaya bisa dimediasi kepada pihak yang berwenang dari pihak pengadilan supaya bisa ditangguhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sepengetahuan saya masyarakat tidak menyetujui kontraknya, tetapi sempat terbit isinya, dan ini menurut penjelasan dari Ibu Kadis itu bukan kewenangan dari daerah Penang Pusat, tetapi dan yakin dan percaya bahwa kita ini anggota DPR yang berhormat selalu berpihak kepada masyarakat, yakin dan percaya. Nah, terus ada dua poin yang saya bisa simak. Yang pertama adalah bagaimana tower itu dihentikan, ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang tidak ingin dibijaksanai, apakah dikeluarkan atau tahan keluar dan lain sebagainya. Sehingga kami dari
Komisi 2 menyerahkan kepada pimpinan ketua komisi bahwa ini merupakan referensi dan masyarakat untuk kita Komisi 2 membuat satu komitmen, membuat satu rekomendasi kepada Bapak Ketua DPRD untuk disampaikan kepada ahli dokumen dokumen rapat kita ini, terutama kita yang dua dibikin suatu rekomendasi dari Komisi 2 disampaikan kepada DPR, Ketua DPR pimpinan untuk ditindaklanjuti apakah melakukan approach kepada Ketua Pengadilan atau kejaksaan untuk bagaimana supaya dikasih keringanan kepada orang lain. Ya betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Salah penolakan izin dan segala macam nanti bisa kita bicarakan dengan menghadirkan pihak ketiga, pemerintah tempat dan lain-lain. Karena ini saya yakin, saya bukan ini karena kita tahu akademisi, tahu persoalan prosedur, makanya pasti ini nanti kita harus mengkaji dulu untuk penolakan itu. Karena ini kan pasti ada perlawanan dari hukum dari tadi sudah disimpulkan oleh kita. Jadi saya tidak akan jawab membahas itu, nanti kita sudah ada disampaikan. Cuma saya sangat ingin menyampaikan bahwa perjuangan orang tua kita yang 3 orang ini memang sangat real. Saya 2022 juga ini hal seperti ini biasa kita lakukan. Tapi bahkan 2022 itu kita tinggal di ruangan 4x4. Saya juga dari semua, saya ketua BEM waktu pada saat itu. Saya pernah di penjara 2022 waktu menurut teman-teman adik-adik melakukan hal seperti ini. Silakan di cross check di Polresta Kota Kabupaten Bogor. Baik saya. Jadi saya sangat terharu ada hal seperti ini dan mudah-mudahan tugas kita untuk menyampaikan nanti di rapat pimpinan untuk kita melakukan pendampingan dari DPRD supaya meminta kebijakan. Seharusnya hal seperti ini kita lalui sebelum masuk di kejaksaan. Harusnya pada saat itu ada pihak keluarga dan nyaman melalui perwakilan dekat situ. Dan saya pikir banyak keluarga kita di situ, anggota DPRD juga bisa menyampaikan hal ini dan kita bisa mediasi hal itu untuk tidak ditahan pada situ. Karena saya lihat memang ini kan perbuatan yang masuk di ranah ancaman pidana karena dianggap merusak dan menutup akses perusahaan masuk situ. Tapi kita kaji lah. Jadi saya pikir pimpinan ini hari kita simpulkan hasil dari pertemuan ini, kita ke rapat pimpinan untuk memberikan dengan warga Tonyaman dengan BPKPP dan ada 5 mahasiswa yang tetap di rapat hari ini termasuk hadir PTSP, yaitu saya bacakan pada tanggal 23 Januari 2024 Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tonyaman melakukan audit bersama yang difasilitasi oleh Komisi 2 DPRD Kabupaten Pinrang dengan menghadirkan PTSP Pinrang dengan beberapa poin, yaitu 1. Masyarakat atau warga Talawangi Kelurahan Tonyaman meminta menindaklanjuti aspirasi masyarakat mengenai penolakan keberadaan tower milik PT tower bersama untuk disampaikan ke Bupati dan instansi terkait. 2. PTSP Pinrang menyampaikan bahwa belum ada informasi atau isi tertulis mengenai perpanjangan kontrak PT Tower bersama yang berada di Dusun Talawangi, Kelurahan Tonyaman, Kecamatan Pasar Panjuan. Dan ini pernyataannya tadi bukan ya, belum ada izin, benar? Ya, izin saya betul. Izin saya betul. 3. Komisi 2 DPR akan membuat rekomendasi
Abdul Aziz dapat ditangguhkan penahanannya. Dan yang keempat, bahwa Komisi 2 DPRD sepakat untuk mengawal atau mendampingi masyarakat Dusun Talawangi, Kelurahan Kaunyaman menyelesaikan persoalan keberadaan tower milik PT Tower Bersama. Mengetahui Ketua Komisi 2 Andi Paloto Karangasem, yaitu saya sendiri. Jadi saya minta ada dari warga yang melakukan tanda tangan fakta integritas warga sebelah kanan saya